Halo sahabat Napak Tilas, kali ini kita akan mengunjungi Museum Pusaka di Keraton Kasepuhan Cirebon. Terima kasih Pak Nana, saya masih berkesempatan bisa menemani dan mendampingi di area Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi museum ini merupakan bangunan baru, bangunan yang dibuat pada era Sultan Sepuh yang ke-14, Sultan Sepuh almarhum Pangeran Arif Natadiningrat ya, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat ya. Dan koleksi-koleksi ini di museum ini merupakan peninggalan dari masa era Pajajaran sampai era Sultan Sepuh yang ke-12 masih terawat sangat dengan baik ya. Silakan Pak Nana boleh lihat ya. Kalau ini masa era dari senjata yang dipergunakan oleh prajurit keraton ya. Ini abadnya abad ke-16 Pak Nana ya. Jadi usia pusaka ini kurang lebih 400 tahun ya. Nah, ini ada pedang suduk. Pedang suduk juga, pedang suduk ini merupakan senjata asli dari Cirebon ya. Nah, ini era Pajajaran ya, era Pajajaran. Jadi keris-kerisnya kalau Cirebon ini identik tidak berluks, lurus ya. Nah, ini ada cangak, pusaka cangak ya, sejenis kujang Pak Nana ya. Ini. Nah, ini Cirebon awal Pak Nana. Cirebon awal ya. Ini masa Cirebon awal ya. Ada badik ya, ada ini ya, semacam ini adalah salah bekas berupa tombak godong suru ya. Ini. Nah, sebelah kanan masa Pangeran Cakrabuana dan Galuh Pajajaran ya. Nah, ini ada era pembuatannya tuh abad ke-13 sampai abad ke-12 Nana ya. Ini ada semacam kujang wayang, mana keris brojol ya. Ya. Nah, ini Cirebon awal Pak Nana, Sunan Gunung dan Panembahan Girilaya. Nah, ini identik sama rata-rata tidak berluks ya. Nah, ini kerisnya ada tiram upi, ada keris brojol ya. Ini ada keris sneper ya. Nah, ini keris sempana ya, luar biasa. Nah, ini ada peti yang dibawa oleh Sunan Gunung dari negeri Mesir Pak ya. Petinya ya, peti dari Mesir. Nah, ini ada peti dari negeri Cina ya, bawaan dari Putri Ongtin. Nah, ini ya, peti dari Mesir juga. Nah, ini ada pedang pelantikan Pak Nana. Ya, pedang pelantikan ya, ada meriam triple loop ya. Dan luar biasanya Pak Nana bisa lihat peninggalan langsung dari istri keempat dari Sunan Gunung Jati, yang beliau adalah bernama Putri Ongtinio ya. Ini berupa keramik ya, keramik ya. Dan ini luar biasa, ini merupakan sebuah identik bahwa Cirebon ini kaitannya sangat erat dengan negeri Cina Pak ya, Cirebon ya. Oke. Ini alhamdulillah tampak di depan kita ini sangat ramai Pak Nana. Pas momennya hari akhir ya, Maulid ya. Nah, jadi tampak di depan kita ini sebuah kereta kencana. Kereta kencana ini dinamakan kereta Singa Barong ya.
Kereta Singa Barong ini artinya yang memberi nama bersama-sama, sing ngarani bareng-bareng ya. Kereta ini dibuat pada masa tahun 1549 Masehi. Yang membuatnya adalah Panembahan Losari ya. Arsiteknya Ki Nantaguna dari desa Kaliwulu Pleret ya. Nah, kereta ini merupakan makhluk prabangsa. Makhluk prabangsa ini makhluk yang tidak ada di dunia nyata, Pak. Jadi kereta ini merupakan perpaduan dari 3 unsur budaya ya. Bapak bisa lihat Pak Nana ini ya. Di sini kita bisa lihat terdapat belalai gajah melilit trisula ya. Ini melambangkan bahwa Cirebon itu bersahabat dengan negeri India yang mayoritasnya beragama Hindu. Ada simbol kepala naga, simbol persahabatan Cirebon dengan negeri Cina yang mayoritasnya beragama Buddha. Badannya berbentuk kuda bersayap, simbol persahabatan Cirebon dengan negeri Mesir yang mayoritasnya beragama Islam. Singa Barong itu artinya sing ngarani bareng-bareng atau yang memberi nama bersama-sama. Ini sejak tahun 1942 tidak dikeluarkan ya. Ditariknya bukan pakai kuda, melainkan tapi 4 kerbau bule ya. Yuk. Nah, ini semua senjata ini Pak Nana, tradisi kami itu setahun sekali ya. Itu kami pernah diliput langsung ya saat penyucian benda pusaka. Namanya tradisi jamasan. Semua benda pusaka dibersihkan. Nah, ini terdapat trisula ya. Ekasula. Nah, ini catursula ya. Senjata-senjata apa Nana? Catursula ya. Nah, ini Bapak bisa lihat, ini merupakan bukti sejarah baju besi atau baju zirah. Baju besi ini merupakan terampasan perang Cirebon terhadap Portugis ya. Jadi saat itu Portugis menguasai Sunda Kelapa Pak tahun 1527. Syekh Syarif Hidayatullah memerintahkan Fathahilah untuk menjadi panglima perangnya. Nah, pasukan Cirebon ini dibantu oleh pasukan Demak dan Banten ya. Ini bertepatan pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Pasukan Cirebon sebagai panglima perangnya itu Fathahilah berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Sunda Kelapa ya. Nah, ini bukti sejarahnya, banyak pasukan Portugis yang gugur ya. Nah, ini baju zirah. Ini beratnya 3-5 kilo Pak Nana. Nah, ini yang Bapak lihat adalah meriam dari Mongolia ya. Ada Mongolia, itu luar biasa ya. Ini dari berbagai daerah di Nusantara ya. Pak Nana bisa lihat ini salah satu bentuk pusaka dari Bali ya. Kerisnya. Nah, ini ada keris dari Sumatera ya. Nah, ini dari Kalimantan ya. Dan ini senjata-senjata pada masa era Sultan Sepuh ke-5, Sultan Matangaji ya. Luar biasa. Nah, ini masa keris era Tuban Pak ya. Luar biasa ya. Nah, ini dari Kalimantan Bapak ya. Mandau namanya Pak ya. Mandau ya. Nah, kali dari mancanegara Pak. Ini ada persembahan lilin kristal dari Prancis ya.
Tahunnya tahun 1739 ya. Nah, ini ada persembahan dari Kapten Tanculai dari negeri Cina ya. Gelas-gelas dari VOC. Nah, ini yang unik dari Istanbul ini ya, luar biasa ya. Nah, ini semacam kurungan berbentuk kurungan ayam ya. Jadi kurungan ini Bapak ini difungsikan untuk putra putri sultan yang boleh dikatakan kami tradisinya mengenal tradisi tedaksiten, turun tanah. Jadi yang bayi yang mau turun pertama kali ke bumi ya, itu dinaik turun tanggakan dulu. Dan nanti setelah itu baru kakinya menginjakkan kaki pertama ke bumi ya. Tradisi tedaksiten ini ya, sang bayi nanti terakhirnya itu suruh memilih anak ya. Itu ada uang, ada pulpen ya, ada gabah, beras ya. Nanti tergantung pilihannya kayak konon. Jadi kalau bayinya memilih pulpen, mungkin ada jadi juru tulis ya, milih uang jadi bendarawan, tergantung apa yang dia pilih. Kalau laki-laki cita-citanya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ini tahun berapa nih? Nah, ini berkisar antara abad ke-17 Pak. Nah ini nih. Alat upacara ya tedaksiten. Mohon maaf tahun 1899 ya. Sampai sekarang masih? Masih ya. Luar biasa. Nah ini insya Allah nanti malam puncak peringatan dikeluarkan ya. Semua ini belandra melawat ini ya. Dikeluarkan ya. Nah ini ya, alhamdulillah kitab-kitab naskah kuno ini masih terawat dengan sangat baik ya Pak ya. Dari kitabnya ini bertuliskan Hana Caraka, Sanskerta ya bahasanya ya. Oke, alhamdulillah kita masih berada di Museum Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Tepat di depan kita ini salah satu lukisan antik yang ada di Nusantara. Salah satunya ada di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Lukisan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Lukisan ini mohon maaf tidak ada unsur mistik ya Pak Nana. Tapi kelebihan dari sampel lukisnya, lukisan ini 3 dimensi. Jadi Pak Nana bisa coba bergerak ya. Kita zoom matanya itu akan lirik kanan, lirik kiri ya. Coba enggak? Matanya bergerak Ibu ya. Matanya bergerak. Betul Bu. Ini. Jadi matanya seolah-olah hidup, melirik kanan, melirik kiri ya. Tapi nggak apa-apa kan? Ini tidak apa-apa. Jadi mohon maaf karena saking pandainya sang pelukis ya. Ini lukisan ini dibuat pada tahun 1994. Yang membuatnya adalah seniman dari Garut bernama Rido ya. Oke Pak Nana. Nah ini alhamdulillah Pak Nana bisa lihat ini ada meriam-meriam dari Portugis yang ini ya. Ini ada rebana peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga. Masih asli Pak Nana, usianya sudah 600 tahun ya. Abad ke-14. Namun kulitnya sudah renovasi tahun 2017 kulitnya. Nah, ini Cirebon akhir masa Sultan Sepuh yang ke-4 dan Sultan Sepuh yang ke-8. Senjata-senjatanya ya. Nah ini ada gamelan Larasendro ya, gamelan si ketuyung ya.
Nah, ini ada kotak wayang kulit Panana ya. Kotak wayang kulit ini peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, ini luar biasanya Panana merupakan sarana untuk penyebaran syiar Islam pada masanya ya. Wayang kulit ini diisis setiap 1 bulan itu 1 kali Panana. Diisis artinya dibersihkan, diangin-anginkan ya. Itu setiap Jumat Kliwon Pak ya. Kita zoom ini adalah gamelan Megamendung Pak ya. Gamelan Megamendung ini merupakan peninggalan era Sultan Sepuh yang keempat ya. Ini. Oh iya, udah. Nah, ini luar biasanya Panana bisa lihat ada satu gamelan pusaka keraton yang dinamakan gamelan sekaten ya. Gamelan sekaten ini syarat dengan syiar Islam pada masanya Pak. Ya, sekaten maknanya adalah sahadaten, 2 kalimat syahadat ya. Jadi dahulu gamelan ini ya, ketika gamelan ini dibunyikan itu tiket masuknya ucap 2 kalimat syahadat Pak. Luar biasa ya. Sekaten artinya sahadaten, 2 kalimat syahadat ya. Dan kami tradisinya itu gamelannya dikeluarkan setahun 2 kali, bertepatan setiap tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, menyambut Sultan keluar dari Masjid Agung ya. Nah, ini adalah batu gilang Bapak ya. Batu gilang ini merupakan peninggalan zaman Sunan Ngunjati pada abad 14 Masehi ya. Dahulu batu gilang ini ada bagian dari bangunan gedung Siraradenok Pak ya. Patilasan Keraton Dalam Agung Pakuwati. Batu ini pada masanya berfungsi untuk menunjukkan arah kiblat ya. Ini walau alam sawab Pak. Jadi ketika Sesar memerintahkan, batu ini pun bergerak Panana, bergerak dengan sendirinya. Dahulu batu gilang ini juga terkenal dengan batu gilang, batu kilan ya. Jadi kalau kitanya menjengkalnya ngepas dari arah berlawanan, hajat kita terkabul Pak. Walau alam sawab ya. Ini ya. Oke, nah itu masa Cirebon Tengah, Panembahan Ratu dan Sultan Sepuh yang keempat Pak, senjata-senjatanya ya. Jadi Cirebon itu ada Cirebon awal, Cirebon tengah, Cirebon akhir. Itu gimana Pak? Betul. Iya. Jadi Bapak bisa lihat dari semacam zamannya Pak. Jadi zamannya beda. Cirebon itu ada masa tadi Bapak Cirebon awal, Cirebon tengah ya, dan masa Cirebon akhir. Jadi senjatanya itu boleh dikatakan lebih ke seni, lebih ya ibaratnya lebih modern lah gitu Pak, gitu. Oke. Kang Rudi, total benda pusaka yang ada di keraton ini ada berapa ya? Alhamdulillah tadi kita sudah telisik, sudah napak tilas langsung ya intinya ya. Jadi yang sepengetahuan kami pribadi itu bahwa koleksi dari benda-benda pusaka keraton ini itu kurang lebih 2000 benda pusaka, termasuk ada kujang, keris dan segala macamnya. Juga ada kereta kencana, ada baju besi, juga ada gamelan-gamelan yang usia gamelan tersebut di atas dari 200 tahun gitu Pak.
Oke, itu aja ya teman-teman liputan kali ini di Museum Keraton Kasepuhan. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Nanti kita bisa ketemu di kesempatan napak tilas berikutnya. Atur nuhun. Bisa. Ya, sama.